Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, mudah bagi kami untuk mengatakan Kaulah segalanya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian dari hidup kami. Mudah Tuhan kami untuk menyanyikannya. Mudah Tuhan kami untuk berseru, untuk menyatakan iman kami kepada Engkau. Kalau segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran kami sendiri. Segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran yang populer di dalam dunia ini. Ampuni kami ketika kami menghadapi kebenaran yang tidak populer. Kami seringkali gagal, kami seringkali lalai, kami seringkali tidak mau memandang Engkau. Kami seringkali berjalan menurut keinginan kami sendiri. Ampuni setiap kami Tuhan. Ajar kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh lebih mengerti. Kami boleh lebih tahu apa maksud dan tujuan di dalam Tuhan memberikan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, hamba-Mu dengan segala keberdosaannya, juga setiap kami yang akan mendengarkan. Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bagaimana puasanya hari ini, puasa yang ketiga? Saya pengakuan dosa hari ini saya enggak puasa. Karena Senin yang lalu saya puasa, kemudian kemarin puasa setengah hari, dan hari ini saya tidak puasa sama sekali, Bapak Ibu. Karena ya biasa kondisi kesehatan gitu ya. Hari Jumat yang lalu vertigo saya kumat gitu. Jadi ya begitulah kondisi keadaan sehingga saya tidak berpuasa hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kebenaran yang tidak populer. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Christian Kodiente bahwa kebenaran yang tidak populer. Dari mana? Kita ambil dari Lukas pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Ya, Lukas 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Namun kita akan membacanya begini, dari Lukas 22 dulu ayat 42, kemudian Lukas 23 kita akan baca di ayat 18 dan ayat 22 hingga 23 saja untuk menyingkat waktu itu ya, karena begitu panjang bagian yang kita baca. Oke, kita baca bersama-sama Bapak Ibu di Lukas 22 ayat 42. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Pasal 23 ayat 18. Agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya seringkali berulang mengatakan saya pakai terjemahan yang bahasa Indonesia yang kedua. Lukas 23 ayat yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-18, Lukas 23 ayat ke-18, kita baca bersama-sama. Namun mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Ya, ayat 22 dan 23 kita baca kembali bersama-sama. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, dan apalagi diberikan oleh kemampuan oleh Allah Roh Kudus untuk kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Seperti tadi sudah saya katakan juga Bapak Ibu, tema kita adalah kebenaran yang tidak populer. Sebenarnya kebenaran yang tidak populer itu apa sih? Kebenaran yang tidak populer itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kebenaran yang biasanya adalah menegur hati kita. Kebenaran yang selalu menegur hati kita, yang selalu menyatakan kesalahan kita, yang selalu akan membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ataupun kebenaran yang tidak populer itu seringkali menuduh kita untuk kita ini melakukannya. Orang lebih mudah menerima sesuatu yang menyenangkan. Contoh di media sosial Bapak Ibu. Seringkali kita senang sekali melihat konten gitu ya yang bisa viral. Bahkan ada juga jemaat di Elion Galaxy, itu namanya Sebastian. Ketika saya di sana pas dianya itu datang gitu ya. Waduh, saya hanya foto saja dengan dia, kemudian saya posting di Instagram. Wah, yang melihat itu 1.000 lebih, 1.300. Sebanding dengan waktu hampir 1 tahun yang lalu ketika saya juga menyampaikan di sini di dalam rasa duka saya ketika Ibu Elisa meninggal. Jadi postingan saya di Instagram itu hampir sama gitu ya. Dengan Ibu Elisa waktu meninggal, kami ada di sana mendampingi, saya posting. Kemudian dengan waktu saya menyampaikan firman di Elion Galaxy, begitu viralnya gitu ya, langsung waduh. Betapa hebat gitu ya. Apakah itu suatu kebenaran? Apakah itu benar kalau begitu? Apa yang menjadi suka, apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar, itu banyak yang menyukainya. Termasuk hal-hal yang ada di media sosial, bersyukur negara yang di luar negara-negara Islam gitu ya. Indonesia termasuk yang pertama kali untuk menyatakan bahwa tidak akan membatasi untuk media sosial itu bagi anak-anak, bagi remaja gitu ya, yang belum cukup umur. Bahkan kemarin itu Menteri Menkominfo gitu ya. Nah, dulu zamannya kita itu adalah Menteri Penerangan gitu ya. Menkominfo Mutia Hafiz itu mengatakan Google, Instagram dan pokoknya yang Meta, Facebook. Nah, Threads itu yang masih bandel gitu ya, akan ditegur. Kemudian ada yang nggak seberapa membandel itu TikTok dan sebagainya gitu ya. Ada yang sudah mulai baik gitu ya, yang sudah menuruti. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di media massa sana, di media sosial sana, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang kebenaran-kebenaran yang rasanya viral, kebenaran-kebenaran yang tidak dianggap benar, itu bermunculan, berseliweran gitu ya. Ada adegan-adegan misalkan tentang perselingkuhan, tentang bagaimana orang itu memaki, ditampilkan segala sesuatunya tanpa sensor yang jelas. Ada konten sensitif, ketika kita pencet pun ya akan keluar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kebenaran yang tidak populer adalah kebenaran yang menegur hati kita. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran yang tidak selalu populer. Antara Yesus diversuskan dengan Barabas. Kebenaran tidak selalu diterima dengan baik. Yesus sebagai kebenaran tetap ditolak oleh banyak orang demi pilihan yang lebih mudah, yang lebih gampang. Ini sudah dijelaskan pada minggu yang lalu gitu ya, pada hari Minggu yang lalu tentang bagaimana kebenaran itu sangat gampang untuk dipilih yang lebih mudah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menegaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita sesuatu yang berbeda, yaitu Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah kebenaran sendiri, tetapi dia justru ditolak oleh banyak orang. Bahkan di dalam Lukas 23 kita melihat sesuatu yang sangat ironis. Bagaimana Yesus itu yang tidak bersalah, Yesus tidak bersalah, orang banyak tetapi meminta dia untuk disalibkan. Mengapa Bapak Ibu sampai terjadi demikian? Nah, karena
Kebenaran itu tidak selalu bisa populer. Kebenaran itu tidak bisa selalu viral. Bahkan boleh dikatakan seringkali tidak populer. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kok bisa dikatakan demikian? Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Sebelum kita mengerti di dalam pasal 23, maka kita terlebih dahulu melihat di dalam pasal 22-nya terlebih dahulu. Bagaimana latar belakang kisah Yesus itu di hadapan Pilatus. Di mana kalau kita lihat di Alkitab kita, itu bagaimana Yesus ditangkap, kemudian sebelumnya adalah tentang yang ada di Taman Getsemani di pasal 22, sampai nanti Yesus di hadapan Pilatus. Itu pun juga sangat panjang ceritanya, bagaimana Yesus dihadapkan di mahkamah agama, kemudian diserahkan ke Pilatus, kemudian di hadapan Herodes, sama Herodes dikembalikan lagi ke Pilatus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyalipan yang tidak adil, Yesus dihadapkan kepada Pilatus tanpa kesalahan. Bahkan terasa kayak dipingpong gitu ya, terasa diombang-ambingkan. Namun banyak orang memilih penyalipannya. Keputusan ini benar-benar menggambarkan penolakan terhadap kebenaran ilahi sendiri. Nah Bapak Ibu, sebelum menghadapi pengadilan ini, Alkitab itu ingin menunjukkan bahwa penderitaan Yesus itu sebenarnya sudah dimulai sebelum dari pengadilan ini. Yaitu di mana? Di Taman Getsemani, di dalam pergumulannya. Waktu di hari pertama sudah dijelaskan oleh Pak Soleman tentang bagaimana pergumulan doa itu. Karena itu saya ingin mengajak kita bahwa kebenaran yang tidak populer itu, kita bisa belajar yang pertama adalah bagaimana Yesus itu mentaati kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan di dalam doa. Bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani itu menguatkan untuk Yesus itu boleh ketaatan memilih kebenaran yang tidak populer. Sekali lagi, di dalam pergumulan di Taman Getsemani itu, di dalam doa ketaatan kepada Bapa di dalam doa itu pergumulan yang menguatkan. Sehingga Yesus mampu untuk memilih kebenaran yang tidak populer itu dengan ketaatan kepada Bapa. Bahkan di ayat 42 itu sebagai latar belakang menuju pasal 23 Bapak Ibu. Di pasal 22 ayat 42. Di sana dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau berkenan ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini adalah doa yang penuh pergumulan Bapak Ibu. Bahkan dikatakan bahwa keringat Yesus itu seperti berubah menjadi seperti tetesan darah. Ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan sering dimulai dari pergumulan batin yang sangat-sangat berat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita sering berpikir bahwa orang yang rohani itu adalah orang yang berdoanya gampang gitu ya. Orang yang rasanya waduh kayak Yesus gitu ya, berdoanya gampang, ya Bapa kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku gitu ya. Tapi malam-malam hari ini, di dalam malam-malam doa puasa ini kita boleh belajar bersama. Bahwa ketaatan Yesus itu penuh dengan pergumulan. Dengan yang sampai adanya kebenaran yang tidak populer itu. Penuh dengan pergumulan. Yesus itu berdoa dengan segala pergumulan. Menunjukkan bahwa doa itu bisa juga menjadi sebuah perjuangan. Tempat di mana kehendak kita untuk menerima kehendak Bapa. Untuk kehendak kita itu ditaklukkan oleh kehendak Bapa. Sangat sulit Bapak Ibu ketika kita berdoa untuk itu. Nah, ketika kita ngomong ketaatan Yesus 22 ayat 42, Yesus berdoa, kemudian Yesus berjuang di dalam doanya itu dalam pergumulannya. Yesus menunjukkan bahwa berdoa seringkali adalah perjuangan, menuntut ketahanan dan kekuatan spiritual. Dan pada akhirnya Yesus memutuskan untuk ketaatan yang sejati. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa menunjukkan betapa mendalamnya komitmennya terhadap misinya. Ini adalah teladan bagi kita semua orang. Bapak Ibu, saya ingin
mengajak kita untuk memikirkan gitu ya. Kalau pelari maraton itu adalah menempuh jarak 42,195 km. Atau ya sini Pandaan lah gitu ya, Kak, sampai Pandaan aja lebih jauh ya. Atau sini ya sebelumnya Pandaan lah, mana Porong gitu ya. Itu kalau lomba lari maraton gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, supaya gak ngantuk ya, saya tanya gitu. Kalau pelari maraton, pergumulannya itu di kilometer keberapa sih? Kalau pergumulannya itu larinya 42 kilo, kira-kira pelari maraton itu bergumul untuk tetap lari di kilometer keberapa? Apakah di kilometer pertama sampai 10 pergumulannya? Waduh, enggak mungkin rasanya. Atau di kilometer 10 sampai 20? Rasanya juga enggak ya, karena pelari maraton itu sudah digembleng secara fisik, sudah hebat untuk mengatur bagaimana ritme berlarinya. Tetapi ketika di kilometer 30 sampai 42 sampai finish, itulah justru yang menjadi pergumulan yang terberat Bapak Ibu. Bagaimana dia harus tetap berlari meskipun tenaganya habis. Bagaimana dia hasratnya itu tetap ingin berlari meskipun tenaganya sudah rasanya lelah. Demikian juga ketika kita berdoa Bapak Ibu. Di dalam doa kita seringkali itu merupakan medan peperangan rohani bagi kita Bapak Ibu. Doa itu sebagai perjuangan, bukan sekedar tempat kenyamanan, tetapi merupakan medan bagi peperangan rohani yang membutuhkan keberanian kita, membutuhkan ketekunan kita untuk tetap berdoa di dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, permasalahannya adalah tantangan apa Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Mungkin tantangan pergumulan tentang anak-anak kita, mungkin tantangan pergumulan tentang krisis ekonomi yang akan terjadi. Mungkin kita ngomong gak apa-apa gitu ya, tapi dalam hati kita kadang ngomong bagaimana ya nanti kalau krisis itu benar-benar terjadi. Listrik misalnya gak ada, BBM benar-benar dinaikkan, kemudian ini, kemudian itu, kalau pekerjaanku gak menghasilkan cuan dan yang lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kita butuh untuk keberanian dan ketekunan menghadapi masalah, tantangan dengan apa? Mengerti kehendak Allah, mengkalibrasi, mencuning sama gitu ya, frekuensinya sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan ngomong ini loh, itu sangat sulit bagi kita. Untuk kita ini boleh benar-benar bergumul kayak begitu Bapak Ibu. Mengapa kok sulit? Biasanya kita berdoa itu adalah supaya kehendak kita yang terjadi. Supaya besok itu loh enggak terjadi kayak demikian. Saya membayangkan kalau pas pemerintah waktu benar-benar tadi malam mengumumkan kenaikan BBM gitu ya. Kita berdoa supaya enggak naik BBM-nya. Besok naik ya toh Tuhan. Pasti akan begitu. Itu yang contohnya kalau kayak BBM. Tetapi kalau kita ngomong bahwa kita akan ngomong bahwa aduh Tuhan, kalau begitu gak sesuai nih. Tuhan besok sembuhkan ya aku. Besoknya tetap aja kayak begitu. Pergumulan doa kita. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Tentang apapun juga itu yang tidak sembuh-sembuh. Nah Bapak Ibu, saya memulainya mengapa kok dari doa ini? Karena ya memang kita di awal, di hari pertama sudah membahas tentang doa. Dan dengan ketaatan itulah, dengan segala pergumulan yang Yesus lakukan di Taman Getsemani itulah, akhirnya Tuhan Yesus itu memutuskan tetap mengkalibrasi hatinya dengan Bapa. Kehendakmu yang jadi, sehingga ketika Yesus itu diombang-ambingkan pada proses pengadilan, Yesus tetap memenangkan. Yesus tetap mengatakan bahwa ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Diente gitu ya, yang kau sendiri yang mengatakannya.
Yesus tidak mau untuk menunjukkan keegoannya. Ya memang aku Mesias, kalau begitu ya bisa saja. Tetapi enggak, Yesus tidak melakukannya itu semua Bapak Ibu. Mari sekarang kita melihat yang kedua, yaitu penolakan kebenaran itu oleh mayoritas Bapak Ibu. Nah ini rasanya sudah juga dibahas dalam minggu ini. Cuma kita boleh mereview kembali. Kebenaran itu sering ditolak. Kebenaran itu sering ditolak oleh banyak orang karena apa? Tekanan sosial. Seperti Yesus, kita harus berani berdiri untuk apa yang benar. Ayat 18 saya bacakan untuk kita sekalian. Pasal 23 ayat yang ke-18. Namun mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Nah Bapak Ibu, ironis sekali, Yesus itu nggak pernah bersalah. Sedangkan Barabas itu adalah pemberontak, dia adalah pembunuh, dia adalah penjahat. Tetapi orang banyak justru memilih lepaskan Barabas daripada melepaskan Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Karena ya memang orang banyak masa itu seringkali tidak mau mencari kebenaran. Mereka seringkali ya mengikuti untuk emosi, untuk tekanan kelompok tertentu. Hari ini kita bisa melihat statement misalkan dari Donald Trump akan menyerang kayak begini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali masalah. Kemudian ketika Donald Trump menyatakan statementnya lagi bahwa oh kalau begitu saya akan menghentikan dan sebagainya. Kemudian langsung harga-harga juga sudah mulai membaik. Nah Bapak Ibu, karena tekanan kelompok, karena tekanan sesuatu mengikuti emosi sesaat. Pilatus apakah tahu itu bahwa itu adalah sebagai tekanan bagi dia? Sangat tahu. Tetapi apa yang kita lihat pada akhirnya? Pilatus tidak berbuat apa-apa gitu ya. Pilatus apa? Melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dia mencuci tangannya. Penolakan kebenaran oleh mayoritas Bapak Ibu. Kita bisa lihat kerumunan itu menuntut Yesus disalibkan. Menunjukkan bahwa kebenaran seringkali diabaikan demi keinginan umum dan tekanan sosial. Kemudian dampak dari tekanan sosial, tekanan dari mayoritas dapat menutupi kebenaran, segala kebenaran tertutupi. Membuat individu merasa tertekan untuk mengikuti pendapat umum meskipun salah. Dan pembelajaran dari sejarah mencatat banyak momen ketika kebenaran diabaikan. Itu mengingatkan kita untuk tetap teguh pada iman kepada Yesus Kristus walaupun tidak populer gitu ya. Bapak Ibu pernah dihadapkan kepada kebenaran yang mayoritas. Nah, di tahun 50-an Bapak Ibu ada suatu penelitian yang dilakukan oleh eksperimen psikologi gitu ya. Mungkin yang dari psikologi ada. Nah, di tahun 50-an itu ada yang namanya Asch Conformity Experiment yang dilakukan oleh Solomon Asch. Makanya dinamakan Asch Conformity Experiment. Ini dilakukan demikian Bapak Ibu. Ada 3 garis gitu ya. Garis yang panjang, ada yang pendek, semakin pendek. Kemudian pertanyaannya sederhana. Mereka itu ditanyakan mana yang paling panjang. Itu ya. Untuk lebih gampangnya saya bawa ini. Bil gitu ya. Bil ini saya bawa, mana Bapak Ibu yang lebih panjang? Mirip ya. 2 bil ini ya. Mana yang lebih panjang Bapak Ibu? Kanan atau kiri saya? Kanan ya. Semua jawab benar kanan gitu ya. Nah, tapi di dalam eksperimen itu dilakukan begini Bapak Ibu. Ada 3, kemudian sudah dibuat skenario terlebih dahulu. Skenarionya begini. Ada sekitar 6 atau 8 orang dari 12 orang. Dari 6 dan 8 orang itu sudah diomongi. Nanti jawaban yang keliru ya. Yang paling pendek itu jawaban yang panjang gitu ya. Dan kita mau lihat reaksi orang yang benar-benar yang hadir pada saat itu gitu ya. Nah benar. Kemudian diulang Bapak Ibu pertanyaan itu. Diulang sampai 2-3 kali. Ternyata
dari semua orang yang ada, kecuali tadi ada orang yang memang didramakan, yang memang disuruh memilih yang salah, itu yang memang sudah diomongi terlebih dahulu gitu ya. Ini kamu jawab nanti yang salah. Ternyata 75% itu menyatakan kebenaran hanya sekali dari 3 percobaan. Hanya 75% yang menyatakan kebenaran. Oh yang panjang ini gitu ya, yang memang benar-benar panjang gitu ya. Hanya 75%. 25% itu hanya mengulang sekali saja gitu ya. Nah kemudian yang 37% itu apa? Ngikut orang-orang yang bermain drama yang mengatakan pendek jadi panjang itu loh. Ini loh yang pendek, ini yang panjang, yang paling panjang. 37% mengatakan itu Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya sekarang ini? Bagaimana ketika dunia ini mengatakan ini adalah suatu yang baik, suatu tentang lesbian, tentang homoseksual itu baik. Bagaimana pendapat kita tentang hal itu? Bagaimana pendapat kita tentang merokok itu merusak kesehatan? Bagaimana pendapat kita? Nggak apa-apa lah kalau kita itu memaki di rumah, kalau kita itu ngomong kotor gitu ya. Nggak apa-apa kalau sesekali muncul di dalam kehidupan kita. Ataupun gak apa-apa wes pokoknya ke gereja. Gak apa-apa pokoknya Kristen. Gak apa-apa kalau gitu gak baca firman Tuhan, gak apa-apa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita juga akan ikut? Dan ketakutannya adalah kita memang seringkali mengikuti. Dari eksperimen itu 37% ternyata mengatakan mengikuti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita diingatkan bahwa kebenaran oleh mayoritas itu tidak bisa dijadikan suatu kebenaran. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Yaitu kebenaran yang artinya aletheia. Kebenaran yang berfokus kepada Yesus Kristus itu sendiri. Kebenaran yang apa telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Kebenaran apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kebenaran apa yang menjadi proses di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yang malam hari ini kita boleh belajar bersama. Proses kehidupan Yesus itu yang menyatakan kebenaran yang tidak kebenaran yang tidak kebenaran yang apa sih, saya kok jadi blank ini, kebenaran yang tidak populer. Yang kita pelajari bersama, kebenaran yang tidak populer itulah yang boleh kita pelajari, proses kebenaran yang tidak populer itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita gitu ya? Kalau tadi kita boleh ngomong tentang pergumulan doa itu, dan Yesus boleh memilih ketaatannya, kemudian dari proses untuk kebenaran yang tidak populer itu yang dipilih oleh orang-orang dunia, kemudian kita sampai kepada yang ketiga, bahwa jalan kesetiaan itu adalah sendirian Bapak Ibu biasanya. Kita ditinggalkan oleh orang-orang, kita ditinggalkan oleh orang-orang dunia untuk kita boleh terus melakukan kebenaran. Saudara, Pilatus kan memang akhirnya menyerah gitu ya, karena tekanan massa gitu ya. Tadi kita bisa melihat bahwa akhirnya cuci tangan, kemudian Pilatus itu juga mengatakan bahwa ya sudah kalau begitu dituliskan itu gitu ya. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, Pilatus memang akhirnya menyerah dan sebagainya. Bandingkan sekarang Yesus Kristus. Ketika Pilatus itu menyerah, orang banyak sangat-sangat mendukung Pilatus gitu ya. Tetapi Yesus Kristus bagaimana Bapak Ibu? Di dalam proses kebenaran yang tidak populer itu. Bagaimana Bapak Ibu? Yesus Kristus, murid-muridnya meninggalkan. Kemudian pemimpin agama mulai menolaknya. Rakyat itu mulai menentangnya. Bahkan pemerintah menyerahkan Yesus Kristus itu kepada mereka. Yesus sendirian. Yesus nggak ada siapa-siapa lagi yang mau mendukung dia. Namun bagaimana Bapak Ibu? Dia tetap taat kepada kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib.
Bahkan ungkapan dari R.C. Sproul itu yang mengatakan begini, seorang teolog yang mengatakan begini Bapak Ibu, Yesus sampai demikian itu bukan karena kesalahan dari keadaan, tetapi secara sadar Yesus itu memilih ketaatan itu. Jadi bukan karena keadaan. Kalau kita mungkin gitu ya, menyerah itu karena keadaan gitu ya. Ya wes aku taat karena keadaan. Yang sebagai anak-anak mungkin ya, atau yang suami-suami takut istri gitu ya, takut gitu ya karena keadaan gitu ya, nanti diomeli istri dan sebagainya. Atau yang jaim gitu ya, nanti jadi omongan tetangga dan sebagainya. Karena ketaatan itu karena keadaan. Tapi R.C. Sproul menegaskan kepada kita gitu ya, bahwa Yesus Kristus itu ketaatannya bukan hanya sampai kepada ketaatan karena keadaan gitu ya. Tetapi memang itu adalah pilihan Yesus Kristus, memilih untuk taat meskipun sendirian. Di dalam ayat 22 sampai ayat 23 gitu ya, dijelaskan di sana. Pilatus mengatakan enggak ada kesalahan kan. Akhirnya Yesus tetap disalib. Nah, kesendirian di dalam ketaatan, mengikut kehendak Tuhan, seringkali membuat kita itu merasa sendirian Bapak Ibu. Tetapi ketaatannya membawa kepada berkat yang lebih besar dan kehidupan yang penuh makna. Bahkan kita bisa lihat contoh juga tentang Martin Luther waktu itu. Dia sendirian juga pada tahun 1521 gitu ya. Dia sendirian, dia mengatakan untuk melawan seluruh sistem gereja saat itu. Nah, sehingga terjadi juga hari reformasi gereja. Dia menyatakan kebenaran itu. Kebenaran yang tidak populer dari peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh belajar 3 hal itu. Sebagai doa itu ke peperangan rohani dan boleh memilih ketaatan itu. Kemudian yang kedua, tentang kebenaran itu, kebenaran bukan kebenaran mayoritas yang boleh kita ikuti, tetapi kebenaran Yesus Kristus itu sendiri yang boleh terus kita ikuti. Kebenaran ajarannya, kebenaran teladannya, kebenaran dari seluruh proses kehidupan Yesus, itu yang boleh kita pelajari. Itu yang boleh kita renungkan, itu yang boleh kita pahami, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada tantangan? Tentu saja ada tantangan. Kita akan dijauhi, kita dikatakan sok rohani. Ya wis kamu di gereja terus saja kalau gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi mari kita boleh kembali kepada awalnya, kepada bagaimana ajakan Yesus itu. Yang sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Kita boleh kembali kepadanya. Kita boleh terus mengikut Tuhan. Kita boleh terus setia mengikut Tuhan. Dari ketaatan, kemudian kita boleh belajar tentang kebenaran yang tidak populer. Kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketaatan Yesus itu adalah keselamatan bagi kita semua Bapak Ibu, sebagai akhir refleksi penutup kita. Yesus taat kepada Bapa hingga akhir, memberikan kita harapan, memberikan kita jalan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita terus berjalan di dalam iman. Nah, apa yang bisa kita bawa tentang berita Injil hari ini? Yaitu mari kita dimampukan untuk taat. Bahwa Injil itu ketika kita diselamatkan, kita dimampukan oleh Injil keselamatan itu untuk melakukan, untuk taat, untuk mengerti kebenaran dan setia mengikut Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita akan pujikan pujian Yesus, Kau jalan kebenaran.
siapkan hati kita Bapak Ibu. Bagaimana firman Tuhan pada malam hari ini boleh menyapa kita dengan kebenaran yang tidak populer. Di dalam proses kehidupan penyaliban Yesus. Yesus mengalami ketaatan itu di dalam doa. Di dalam pergumulan doanya Yesus boleh memilih untuk taat kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau pada malam hari ini kita boleh diingatkan bahwa kebenaran mayoritas itu bukan penentu bagi kebenaran hidup kita. Kalau dunia mengatakan baik, belum tentu itu baik bagi Yesus. Oleh karena itu kita boleh terus mau setia mengikut Tuhan. Apapun kata dunia, ketika kita dijauhi, kita boleh terus bersandar kepada kekuatan Yesus. Mari bersama-sama saya berikan waktu untuk bagi kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini di dalam pergumulan doa kita seringkali kita memaksakan kehendak kita atau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita kompromi akan dosa. Kita menyatakan gak apa-apa. Kita berdoa kepada Tuhan. Seringkali ketika kita tidak akan setia kepada Tuhan, memutuskan untuk berhenti di dalam pelayanan, tidak setia mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Mari kita mengkoreksi kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. 1-2 menit saya berikan waktu bagi kita untuk kita berdoa. Bapa, inilah seru doa kami. Engkau mengetahui setiap kesalahan pelanggaran kami. Biarlah melalui ibadah doa puasa pada hari yang ketiga ini, kami boleh berkomitmen ulang di hadapan-Mu. Untuk kami boleh taat akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh taat akan kebenaran yang berpusatkan, berfokuskan kepada Engkau sendiri. Untuk kami boleh terus setia mengikut Engkau. Untuk kami boleh terus setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menyatakan tetap menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh melihat kami, melihat hidup kami ada Kristus di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk keluarga. Pada malam hari ini kita berdoa untuk keluarga gitu ya. Kita akan bersama-sama berdoa agar setiap anggota keluarga kita dapat saling mengasihi, dapat saling menguatkan dan menjadi saksi Kristus satu kepada yang lain. Khususnya ketika menghadapi kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa doakan anak-anak kita bisa doakan menantu kita, bahkan anak-anak bisa doakan setiap orang tua yang ada di dalam pergumulan kehidupan ekonomi, kesehatan maupun pekerjaan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa untuk keluarga kita. Bapa di surga, kalau pada malam hari ini kami boleh berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menyerahkan untuk setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Ajar kami untuk memahami. Ajar kami untuk boleh dengar-dengaran akan Engkau. Ajar kami untuk mengkalibrasi setiap hati kami, anggota keluarga kami. Untuk boleh mengkalibrasi dengan kehendak-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Entah itu pergumulan kami di dalam kesehatan, entah itu pergumulan kami di dalam ekonomi kami, di dalam kesulitan hidup kami, di dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul terus di dalam kehidupan kami.
Tuhan, Engkau yang mengetahui segala pergumulan di dalam keluarga kami. Biarlah Engkau yang terus menopang, menyertai di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan terus untuk berserah, bersandar, dan setia mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk kerendahan hati dan karakter Kristus di dalam keluarga kita. Berdoa agar setiap anggota keluarga yang telah menerima kasih karunia Tuhan belajar hidup dalam kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Tidak meninggikan diri, tetapi saling menghargai dan melayani satu sama lain dalam keluarga, di dalam satu saudara, di dalam hubungan suami istri, mertua dan menantu. Semuanya boleh saling memiliki kerendahan hati sehingga bersama-sama dimampukan untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama berdoa bagi keluarga kita untuk kesatuan hati dan kerendahan hati, bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, kami rindu untuk keluarga-keluarga yang ada di Elion Rungkut ini, termasuk keluarga hamba-Mu, untuk boleh terus senantiasa saling memiliki kerendahan hati di antara para saudara, di antara suami dan istri, di antara anak dan orang tua, di antara menantu dan mertua. Tuhan, Engkau yang tolong berikan kerendahan hati di dalam setiap anggota keluarga yang ada di Elion Rungkut ini, untuk kami boleh terus memiliki teladan di dalam kerendahan hati seperti yang Yesus lakukan. Mau saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau yang mengetahui keretakan-keretakan anggota keluarga kami. Engkau yang mengetahui, Engkau yang menjamah satu persatu untuk keluarga-keluarga yang ada di Elion Rungkut ini. Dengan segala pergumulan yang ada ya Tuhan, Engkau yang mengetahui satu persatu, Engkau yang akan membenahi ya Bapa. Dan mereka boleh menjadi siap untuk menjadi keluarga yang siap untuk melayani Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan di Elion Rungkut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya, kita akan memuji Tuhan kembali, Bapak Ibu, memuji Tuhan dengan lagu Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekalipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu untuk anggota keluarga kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya. Doakan, mungkin itu orang tua kita, mungkin masih pasangan hidup kita, anak-anak kita, mungkin kita bisa berdoa agar mereka membuka hati untuk mengenal kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersehati mau menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada di Elion Rungkut ini, khususnya mungkin di antara keluarga-keluarga kami ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, Engkau mau menolong, melembutkan hati mereka, menolong agar mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus, mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Melalui setiap pernyataan kami, melalui setiap tutur kata kami dan tindakan kami di dalam keluarga kami, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang boleh menolong mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di Elion Rungkut ini, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau yang melembutkan hati mereka sehingga mereka boleh mengenal Engkau. Kami kembali menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, kita terus berdoa tentang segala kesulitan ekonomi dan usaha kita, gitu ya.
Kita berdoa agar Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, hikmat dalam menghadapi setiap usaha, pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita mengelolanya. Dengan segala krisis kita boleh memandang salib Kristus itu. Kita boleh memandang kebenaran yang tidak populer itu untuk kita boleh tetap teguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita membuka suara, kita berdoa menyerahkan segala pergumulan kehidupan, perekonomian kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami saat ini mau bersehati, mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh proses kehidupan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang berdagang, kami yang bekerja sebagai karyawan, kami yang menjadi pengusaha, apapun itu Tuhan. Kami yang sebagai mahasiswa pun, apapun yang Tuhan tempatkan kami di dalam dunia ini, di dalam bidang kami masing-masing, Tuhan yang akan menolong kami, menopang kami. Saat ini dunia tidak baik-baik saja menurut orang, tetapi kami boleh percaya bahwa di tengah-tengah ketidakbaikan itu kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus beserta dengan kami. Tuhan terus melawat setiap kami di dalam kami menghadapi segala krisis yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami ya Bapa kalau kami meragukan akan Engkau, meragukan akan kuasa-Mu. Ampuni sekali lagi kami ketika kami berjalan menurut kemauan kami sendiri di dalam menghadapi setiap masalah. Tidak mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak memandang salib-Mu itu di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menolong setiap kami, keluarga-keluarga kami yang ada di Elion Rukut ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan untuk ke Pak Sulaiman, mungkin bisa melanjutkan di dalam doanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku hidup bagimu ya Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup.
Yang pertama kita mengingat untuk paman dari saudara David Condro yang tadi jatuh, kemudian dia mimisan ya, keluar darah. Kita doakan supaya Tuhan yang akan berbelas kasihan. Dan kalau pendarahannya berhenti dan tidak parah, maka tidak perlu untuk dirawat. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pada saat ya Tuhan untuk paman dari David Condro yang hari ini jatuh dan mimisan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bila Engkau jamah ya Bapa, Engkau memberikan anugerah kesembuhan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bila Engkau memberikan panjang sabar bagi saudara David untuk bisa menjaga pamannya, dan Engkau memberikan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mengingat untuk Ibu Fei Ing yang juga dalam proses pengobatan. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Karena itu kita doakan untuk Pak Junaidi, juga untuk Willy dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara untuk segala kebutuhan mereka pasca operasi. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengingat pada saat ini untuk Aife Ing dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa dalam proses penyembuhannya. Tuhan bilang Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja. Kami serahkan Tuhan yang akan pimpin serta ya Bapa, dan Engkau campur tangan memberkati juga Pak Junaidi. Untuk Willy dalam tangan Tuhan, Kau memberkati seluruh keluarga ini. Taruh iman dalam hati Aife Ing, taruh pengharapan menjadi satu sauh dan jangkar yang kuat, yang tidak akan membuat mereka bergeser sedikit pun daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kita juga mendoakan untuk Ibu Handoko yang ada asam lambung naik dan dia tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ya, kita doakan untuk dia yang mual dan muntah. Kita doakan semoga Tuhan yang akan menjamah Bu Handoko dan memberikan anugerah dan pertolongan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan pada saat ya Bapa untuk Bu Handoko dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk asam lambung yang dia derita. Kami berdoa Tuhan biar Engkau campur tangan dan memberkati dia Bapa. Dan kami berdoa Tuhan karena Engkau memberikan dia damai, sejahtera, kelegaan, sehingga dia bisa dipulihkan kembali dan dapat bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama. Dan yang terakhir, saya yakin saudara datang dengan banyak sekali pergumulan dan masalah. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang ditelesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Karena itu mari kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk segala kerunsingan, kerisauan kita yang mungkin mengganggu pikiran kita pada saat ini. Mungkin kita hadir tapi pikiran kita masih dibebani oleh pikiran itu, dan kita seolah-olah susah melepasnya. Inilah waktunya datang di hadapan Tuhan. Sebutkan itu, taruh beban itu di bawah kaki Tuhan. Entah itu beban ekonomi, beban keluarga, beban pergumulan pekerjaan, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Silakan, saya kasih waktu bagi saudara.
Bapa di surga, Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan surga mulia. Saat ini Engkau melihat ke bawah, melihat kepada kami yang berdoa di hadapan-Mu. Bapa, Engkau tahu kami manusia yang lemah. Engkau tahu kami penuh dengan kerapuhan. Dan kami tidak akan sanggup berjalan sendiri. Meskipun nampak di luar kami kuat, tapi sebenarnya tanpa Tuhan kami tersesat. Tanpa Tuhan kami tak berdaya. Tanpa Tuhan yang menopang hidup kami, maka kami bukanlah siapa-siapa. Karena itu Tuhan, tolong kami, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, karena hanya Engkaulah pegangan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tilik hati setiap kami yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, yang menaruh bebannya kepada Tuhan. Tuhan, berikan mereka kelegaan, berikan mereka anugerah, berikan mereka pertolongan, dan biarlah jawaban daripada Tuhan dalam perjalanan sedang datangnya Tuhan. Kami serahkan, sebentar kami akan berpisah. Hamba berdoa untuk setiap kami yang mungkin bergumul dengan segala sakit penyakit, segala hal yang merungsingkan. Tuhan, kiranya Engkau berikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan anugerah-Mu ya Bapa. Karena itu kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.